Perkenalkan, nama saya Nalvinti Anissa, NIM 2020-12189 dari kelas akuntansi D. Di sini saya akan mepresentasikan materi tentang fungsi staffing, mata kuliah manajemen pengantar. Yang pertama, pengertian staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Macam-macam staffing ada 7. Yang pertama, perencanaan SDM. Yang kedua, penarikan atau rekrutmen. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, pengenalan dan orientasi. Yang kelima, pemberian balas jasa dan penghargaan. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan karir. Yang ketujuh, memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Selanjutnya, yang pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM ada 4 langkah pokok. Yang pertama, untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. Yang keempat, untuk pengembangan. Penyelesaian langkah di atas ada 2. Yang pertama, rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. Yang kedua, perubahan lingkungan. Selanjutnya ada penarikan dan rekrutmen. Penarikan dan rekrutmen yaitu salah satu bagian penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi atau pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi ada 2 metode. Yang pertama, metode gawang berantai, yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Yang kedua, metode kompensatori, yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada tahapan. Pada umumnya, proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengisian formulir. Yang kedua, tes psikologi. Tes psikologi meliputi 4 rangkaian. Yang pertama IQ, yang kedua kecakapan atau profesiensi, yang ketiga kejujuran atau vokasional, yang keempat kepribadian atau personality. Selanjutnya, pengenalan dan orientasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Balas dan jasa penghargaan. Balas jasa atau kompensasi yaitu pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Wujud kompensasi ada 3, yaitu uang, natura, dan kenikmatan. Uang meliputi gaji dan upah, tunjangan, dan bonus. Natura meliputi beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Kenikmatan meliputi fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karir. Pengembangan karir yaitu memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Macam-macam metode latihan. Yang pertama, metode pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training. Pelatihan di luar tempat kerja meliputi yang pertama, self study atau belajar sendiri. Yang kedua, tugas belajar. Yang ketiga, upgrading. Yang keempat, magang. Yang kelima, coaching. Yang keenam, perputaran jabatan. Yang ketujuh, permainan peranan. Yang kedelapan, seminar, rapat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, vestibule school. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.